Oke, selamat sore Mbak Di dan Mas Henry. Selamat datang di Rumah Belajar Komunitas Mahima. Kita ada di Singaraja, tentunya dalam rangkaian Singaraja Literary Festival. Teman-teman, senang sekali hari ini saya ditemani oleh dua sahabat, yaitu Mbak Di Lestari dan Mas Henry Manampiring yang berkesempatan hadir di Singaraja Literary Festival sejak 25 Juli 2025. Sekali lagi terima kasih Mbak Di. Terima kasih Terima sama-sama. kasih Terima kasih mengundang Mas kami. Henry. Terima kasih. Ini sudah untuk Mas Henry ketiga kalinya ya datang di Ketiga kali. SLF dan Mbak Di Yang kedua kalinya. Hari ini kita akan sebenarnya berbincang lebih banyak tentang bagaimana sih sebuah festival bisa menghidupkan atau menginspirasi perkembangan sebuah kota ya dalam hubungannya dengan literasi. Karena Singaraja seperti yang kita tahu bersama, Singaraja adalah kota yang menjadi salah satu pusat pendidikan di masa lalu dan menjadi salah satu pusat intelektual juga. Dan sebetulnya SLF di sini memiliki visi mengembangkan Singaraja menjadi ibu kota kembali di bidang pusat intelektual itu, sehingga iya, SLF dikembangkan dengan mendokumentasikan gagasan-gagasan yang lahir dari lontar-lontar di Gedong Kirtie. Karena Gedong Kirtie sendiri merupakan salah satu perpustakaan lontar tertua di Bali. Nah, itu kemudian kita alihwahanakan ke berbagai bentuk karya, baik itu sastra, pertunjukan, musik, film yang didokumentasikan melalui festival juga. Nah, ini Mas Henry dulu ya. Saya ke Mas Henry sebelum ke Mbak Di. Mas Henry kan datang dari tahun 2023 sejak awal. Betul. Ya, flow-nya sudah tahu seperti apa SLF dan mungkin waktu datang pertama melihat Singaraja itu seperti apa dan sebenarnya potensinya seperti apa. Mungkin kita bisa mulai dari situ ya. Silakan Mas Henry. Oke, Kita terima ngobrolnya kasih. santai aja. Ya, ini tahun ketiga, Betul. dan SLF lah yang membuat saya ke Singaraja untuk pertama kalinya. Jadi memang sebelumnya belum pernah ke Singaraja. Iya. Kalau ditanya kesan-kesannya yang sangat berkesan buat saya sebenarnya history ya. History, Jadi ya. waktu selama saya di Singaraja waktu pertama kalinya kan diberi cerita kan. Kayak saya tidak pernah tahu bahwa dulu itu di zaman Belanda itu sebenarnya Singaraja justru yang ininya ya. Capital itu saya nggak tahu gitu. Dan saya baru menyadari bahwa selama ini ada begitu banyak sejarah yang kaya tentang Singaraja yang saya tidak tahu. Belum lagi ditambah setelah tahu tentang Gedong Kirtie, tentang lontar. Jadi saya cuma membayangkan kok rasanya sayang gitu sebagai orang Indonesia, ini ada di Indonesia, saya malah nggak pernah tahu nih, gitu. Ya. Sesuatu hidden game kan kalau istilah Gen Z kan apa-apa hidden game itu jangan cuma kafe apa restoran, Iya. hidden game itu harusnya pusat kultural juga gitu. Nah ini bagaimana ya jadinya supaya hidden game ini nggak hidden lagi gitu, supaya terangkat gamenya. Tetapi juga challenge-nya adalah jangan sampai dia hanya selalu looking back ke masa lalu. Kadang-kadang kita kan terjebak membanggakan pada sesuatu di masa lampau. Itu bagus, tapi itu tidak cukup. Karena kan dunia terus bergerak. Betul. Nah gimana supaya Singaraja ini juga terlihat sebagai memimpin sebagai tempat literasi ke masa depan. Yes, betul. Nah mungkin Iya. itu dulu. Oke, saya ingat sekali waktu Mas Henry datang pertama itu betul-betul kita baru mengawali. Betul. Itu betul-betul yang kita gotong royong dan kita waktu itu betul-betul belum tahu formatnya seperti apa. Kita benar-benar mengawali dan waktu itu temanya mengalir dari Gedong Kirtie. Kerannya baru dibuka tuh ketika yang pertama itu. Nah kemudian yang kedua Dharma Pemaculan, energi pangan begitu ya, kesuburan gitu. Terus yang sekarang Buddha Kecapi. Terima kasih, kita ngobrol nanti Mbak Di. Nah Mbak Di kan 2 kali nih. Iya. Dan saya tuh berkali-kali merasa sangat bersyukur bahwa Mbak Di turut mempromosikan SLF secara langsung dan tidak langsung. Karena terus terang Mbak Di update banget di sosial media sampai orang-orang nanya apa sih SLF dan kemudian saya rasa dengan melibatkan Mbak Di ini secara jujur saya katakan bahwa saya telah menggerakkan
turut menggerakkan pembaca-pembaca Mbak Di juga, penggemar-penggemar Mbak Di juga. Nah itu yang contoh yang terdekat, teman dekat saya Iya. Nova yang sejak dahulu menggemari karya-karya Iya, dia Mbak Di itu pembaca saya juga sejak lama. betul, dia langsung berkesempatan Iya, menjadi LO dan heeh. termotivasi sekali. Nah Mbak Di melihat bagaimana ini dari kerangka Mbak Di sebagai penulis atau sebagai orang yang sudah bergelut di dunia literasi sejak puluhan tahun dan melihat Singaraja nih sekarang, Singaraja sebagai kota yang baru menginisiasi festival. Saya anggap baru ya karena 3 Iya. tahun masih muda sekali. Mungkin dari sana. Pertama sebagai kota ya, sebagai sebuah tempat lah, destinasi gitu. Ini kan memang bagian dari Bali yang bukan Bali arus utama yang selalu dilihat orang-orang dengan mudahnya karena dekat dengan akses bandara gitu ya. Pergi ke sini tuh butuh perjuangan dan intensi. Betul. Orang memang harus ke sini karena ada tujuan gitu. Jadi saya sendiri pernah lewat doang Singaraja karena waktu itu tujuannya ke Pemutaran. Jadi lewat gitu ya. Terus ya udah, tapi untuk kembali lagi sepertinya memang harus ada motivasi dan insentif yang spesifik gitu. Saya mesti ngapain ke sini gitu kan. Nah, jadi untuk kedua kalinya ketika saya pergi dan ada intensi untuk mengisi Singaraja Literary Festival, itu jadi satu pengalaman yang berbeda. Aduh, ini aku ceritanya agak receh, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Masuk kota, terus tiba-tiba ada sekelompok orang lagi zumba di Tugu. Di Tugu Singa. Tugu Singa ya. Mbak Di cerita waktu itu kan. Terus saya surprise banget dan wow, karena saya anak zumba ya, saya bisa lihat dong. Wah, ini gerakannya bener nih gitu. Iya, benar. Artinya maksudnya ini satu komunitas yang cukup matang nih pasti gitu kan. Terus aku melihat-lihat dari mulai banyak orang yang mulai dari gerak jalan, lalu ada Iya betul. orang-orang yang olahraga, lari di pinggir jalan gitu. Terus saya bilang, wah ini hidup sekali kota ini gitu sebetulnya. Dan karena tahun lalu Agustus. iya, Yes, betul. Gerak jalan. Betul, dan ada charm yang kadang-kadang sudah kita tidak temukan lagi di wajah Bali lain yang populer itu gitu ya. Jadi di sini tuh kayak ada charm kota. Saya dulu di Bandung, ini seperti Kota Bandung kecil. yang saya rasakan ketika saya tumbuh besar gitu loh. Jadi ada rasa romantisme ketika melihat Singaraja gitu ya. Dan pantainya pun menurut saya punya karakteristik yang berbeda gitu ya, mulai dari jenis pasirnya, terus pemandangannya pokoknya beda gitu. Jadi bagi saya ini adalah Bali yang barangkali jika masih ingin mencicipi cita rasa Bali asli, datangnya harusnya ke sini gitu. Itu pertama. Lalu kedua sebagai pengisi acara literary festival ya. Aku merasa Singaraja itu punya karakter yang beda juga dengan semua festival yang pernah aku datangi. Aku cukup banyak ya mendatangi berbagai macam festival. Aku rasa aku punya kredibilitas untuk ngomong ini gitu. Singaraja berbeda. Dan kayaknya salah satu pembeda utama adalah spiritnya. Bagaimana Sonia kemudian memutuskan untuk mengambil inspirasi dari harta karun. Betul. Harta karunnya Singaraja. Jadi bisa bilang ini soulnya Singaraja. Betul. Yang tersimpan di Gedong Kirtia. Dan akhirnya itulah yang kemudian turun menjadi tema-tema festival ini gitu ya. Yang mana sekarang udah jalan ketiga kalinya. Konsep itu sih aku respect banget Son, dan aku apresiasi sekali. Aku rasa nggak banyak juga kota yang punya itu, sehingga orang harus mencari tema dari luar gitu loh, atau mengarang dari yang belum ada. Tapi ini tuh sudah ada di jantungnya Singaraja gitu ya. Jadi ketika ada kamu dan juga mungkin teman-teman dari komunitas yang punya visi untuk kemudian mengambil sesuatu dari jiwa itu, buatku inilah sebetulnya potensi terbesar dari Singaraja Literary Festival. Karena pertama sumbernya banyak, kedua ada alignment gitu loh, ada sesuatu yang harmonis antara tujuan kamu, histori dari tempat ini dengan si festival itu sendiri. 3 tahun tentunya masih muda ya, tapi aku merasa bahwa perjalanan kalian bisa sangat panjang ke depan dan penuh perkembangan gitu. Ya sebenarnya saya juga sebenarnya membuat festival itu yang terpenting bagi saya adalah mempelajari manusia-manusianya gitu. Jadi saya sering mengatakan, bahkan tadi juga sebelum
kita diskusi di podcast ini, saya mengatakan bahwa saya mengundang Mbak Di sebagai manusia gitu ya, bukan dengan embel-embel penulis dan Mas Henry juga. Karena ketika saya masuk ke karya baik ke Mas Henry maupun Mbak Di, saya menemukan keterhubungan sebagai sesama manusia. Di situ ada keterasingan, ada tema-tema kerapuhan sebagai manusia, terus ada tema-tema harapan, optimisme. Kan itu yang ditulis sama Mas Henry dan Mbak Di, sehingga saya merasa sebagai manusia dan tentunya sebagai penulis juga saya ingin mengundang Mas Henry dan Mbak Di tidak semata-mata dengan embel-embel penulis tapi sebagai manusianya nih. Dan saya betul-betul belajar bahwa mengundang itu tidak sekedar mengundang tapi melibatkan, engaging. Dan saya pun belajar banyak banget dari Mas Henry dan Mbak Di. Apalagi kemudian nih ada yang spesial teman-teman, SLF juga menginspirasi Mas Henry menulis sajak. Yang itu mungkin di situ. Nanti Mbak Di juga di situ. Ya, silakan. Oh, cerita tentang itu. Iya, cerita. Saya pikir kalimatnya bukan kalimat tanya soalnya. Oke, silakan diceritain awalnya di SLF. Iya, betul. Jadi dampak SLF buat saya pribadi itu luar biasa ya sebagai seorang penulis, karena bukan hanya saya datang mengikuti sebuah event, tapi dia pun membantu saya melahirkan karya baru. Jadi itu sangat berkesan buat saya. Jadi itu waktu SLF 2024 di acara penutupan ya, seremoni penutupan di mana ada pembacaan sajak dan puisi, dan saya mendengar Willy, Aan Mansur itu membacakan sajak, dan sejujurnya itu waktu itu pertama kali semua prasangka, prejudis saya tentang dunia sajak itu kayak diruntuhkan gitu. Gimana tuh? Prejudisnya gimana awalnya? Ya, saya punya prejudis bahwa ini dunia yang elit gitu, elit dalam pengertian wah gitu, siapalah saya gitu, orang sembarangan tuh pasti nggak bisa masuk ke situ gitu, itu kayak circle-nya sangat rapat, kemudian harus sangat sulit gitu, bahwa sajak itu harus berat gitu kan. Dan itu kan sesuatu yang sangat berseberangan dengan gaya penulisan saya gitu. Pembaca-pembaca saya selalu bilang, oh bukunya Om Piring itu bahasanya simple tanpa mengurangi substansi. Tetapi delivery-nya itu pasti sederhana bahasanya, tidak menjelimet. Tapi di malam itu ternyata sajak-sajaknya bersahabat gitu. Kedua penyair itu membawakannya dengan apa ya, dengan santai, tidak intimidatif gitu. Saya sebagai pendengar, oh bisa ngikutin, oh ternyata santai aja tuh, nggak marah-marah. Dulu saya pikir baca sajak itu harus marah-marah. Bener. Nggak tahu kenapa saya tuh waktu kecil itu terbayang tuh selalu baca sajak tuh harus kayak almarhum Rendra, kayak mau marah melulu kan. Itu kan bukan style saya. Jadi ketika melihat sajak bisa disampaikan dengan tenang, oh bisa tuh. Nah itu mungkin Singaraja itu memang spiritual ya, kota magis. Itu besok paginya itu kayak ada yang membisikkan ke saya gitu. Besok paginya? Bukan literal membisik sih, cuman kayak lagi mandi gitu, saya ingat di hotel. Kamu coba deh bikin sajak gitu. Saking terinspirasinya oleh malam itu. Sesuatu yang saya nggak akan terpikir beberapa tahun sebelumnya tuh nggak mungkin lah gitu. Ya udah, jadi saya memberanikan diri aja gitu untuk saya mau nyoba. Kebetulan saya orangnya memang eksperimental. Saya selalu suka mencoba format baru gitu, kayak baru. Ini saya anggap petualangan saya sebagai penulis gitu, bisa atau enggak. Maka lahirlah gitu buku Sajaksel atau Sajak Jaksel atau Sajak Jakarta Selatan. Jadi kalau itu luar biasa loh. Iya, terima kasih. Tepuk tangan, dan bagus. Nanti lah kita ngobrol. Kalau Sonia yang bilang bagus bisa dipercaya ya. Terima kasih. Dia kan pegiat puisi juga. Oke. Itu dari Mas Henry. Kalau Mbak Di gimana? Ada inspirasi untuk membuat cerpen tentang dolphin? yang akhirnya itu saya juga nggak sangka ya, tapi kan memang setiap tempat itu akan memberikan stimulus yang berbeda-beda gitu. Kebetulan saat saya sedang di Singaraja, itu aku sedang fase menulis kumpulan cerpen tanpa rencana. Dan karena sifatnya memang mengambil inspirasi secara spontan, jadi
radarku tuh kayak udah siaga gitu loh. Kemanapun aku pergi, aku selalu mencoba mencari apa yang bisa ku tangkap dari tempat ini. Kayak misalnya waktu ke Papua gitu. Aku bikin cerpen di sana, perjalanan menuju Jogja, aku bikin cerpen di perjalanan, pergi ke Raja Ampat, bikin cerita di sana gitu. Jadi waktu ke Singaraja, radar itu pun udah nyala nih gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa memaksakan diri ya, kadang-kadang dia ada yang enggak ya udah gitu. Terus ini aku ceritakan peristiwanya nggak apa-apa? Iya boleh. Nah, Ya. jadi kan salah satu atraksi wisata di sini adalah melihat lumba-lumba. Aku sendiri juga belum pernah melihat lumba-lumba. Pernah sih waktu di Raja Ampat, tapi kayaknya dari jarak 500 meter ya. Jadi dia seperti titik saja gitu, nggak kelihatan wujudnya. Waktu itu ada ajakan kita penulis nih rame-rame, naik perahu, lihat lumba-lumba gitu. Total perjalanan 2 jam. Ternyata sebentar itu ya gitu, ngelihat lumba-lumbanya. Kalau kita total yang terlihat sebentar, 15 detik lah kurang lebih. Saya kebagian 3 detik. Ya, saya kebagian 3 detik. Yang lain-lain saya cuma, orang ribut apa sih, mereka lihat apa sih gitu. Dan ada satu percakapan di perahu ketika saya tanya ke si juru kemudi itu gitu loh. Saya baru ingat, oh iya ya, lumba-lumba tuh bernafasnya kan dia mamalia gitu. Jadi dia butuh oksigen gitu. Jadi ketika dia melompat dia sebetulnya habis napas. Saya diingatkan oleh si juru kemudi itu gitu. Secara radar kan sudah menyala ya. Jadi saya lihat, wow, apa yang bisa saya dapat dari sini? Dia naik sudah habis udara, lalu ada pertukaran udara gitu antara aku dan lumba-lumba gitu kan. Langsung. Jadi itu pun sama tuh. Tapi aku nggak kayak Henry sih, nggak sehari sesudahnya langsung cerong gitu ya. Tapi ketika saya pulang, kemudian aku teringat episode di Singaraja itu tuh. Walaupun dari percakapan yang terjadi di perahu, aku udah tahu aku akan bikin something dari situ gitu. Akhirnya terjadilah judulnya Garis Pemisah. Itu salah satu cerita yang aku tulis di Tanpa Rencana, dan di situ aku tulis Singaraja Bali 2024 sesuai dengan tempat kejadiannya gitu. Jadi mungkin aku di sini bisa menarik satu benang merah bahwa terjadi proses kreatif selama ada di Singaraja. Betul. Jadi sebetulnya inilah yang menjadi benang merah yang membuat festival ini makin tebal visinya, bahwa dia menginspirasi kreativitas para penulis untuk melahirkan sesuatu. Dan saya merasa bahwa Singaraja ini begitu kaya, itu baru satu Dan hari. udah terbukti ya, Iya, terbukti kan. Iya, satu malam loh. Wujudnya lagi kan. Ada wujudnya. Bisa cari toko buku. Silakan ya, Sajaksel dan Tanpa Rencana. Kalau aku membaca Sajaksel ya, ini benar-benar dari kacamata seorang penulis puisi juga. Aku ngerasa bahwa terhubung banget kita gitu loh. Meskipun dia kesannya puisinya tuh tidak yang sangat metaforis, secara unsur bahasa mungkin tidak mewakili banyak tentang imagery atau kemudian personification atau kemudian yang lain-lain gitu. Tetapi terhubungnya adalah bahwa kerapuhan kita sama gitu dan kecemasan kita ada gitu. Terus persoalan-persoalan kalau di sana kan sangat urban ya, tema-temanya sangat pekerja korporat. Kalau saya sebetulnya tidak mengalami itu, tetapi kegelisahannya tuh dapat dijadikan benang merah bersama bahwa we share the same issues gitu. Kayak gimana sih kita mengadres waktu gitu, gimana sih kita mengadres pekerjaan, gimana sih kita menghadapi stres, kecemasan. Dan itu sih menurut saya berhasil ya Sajak itu gitu. Jadi menurut saya ini bukan hanya puisi yang ditulis asal-asalan gitu loh, tapi ada filosofinya gitu. Jadi itu yang membuat saya kemudian undang lagi tahun depan, karena maksudnya tahun ini ya, Buddha Kecapi kan penyembuhan. Nah dalam konteks Tanpa Rencana juga saya ngelihat ada pertukaran dan di situ ada 2 dunia, jangan lupa. Betul. Iya kan? Garis saya pemisah itu antara bawahi adalah 2 dunia yang tidak bisa ketemu gitu nggak karena bisa ada garis ketemu. pemisah. Nah itu
Jadi Mbak Di ini dan Mas Henry ini adalah contoh penulis-penulis yang terinspirasi dari Singaraja Literary Festival yang menimbulkan inspirasi lainnya, salah satunya juga ke saya tentang bagaimana kita memandang sesuatu itu secara proses kreatif untuk melahirkan karya baru gitu. Jadi kita sebenarnya di SLF saling bergesekan untuk menciptakan proses kreatif selanjutnya. Kebetulan saya juga sedang memasak sesuatu saat ini. Dan saya sering memasak something ya. Mas Henry juga saya japri kadang, Mas Henry gimana gitu. Terus Mbak Di juga kadang saya lihat spiritnya yang kemarin sempat saya ingin ceritakan juga. Mbak Di itu selalu hadir sebagai totally human being yang selalu start from zero gitu loh. Kayak ya kan? Saya selalu kalau ngerasa gimana-gimana saya selalu refer to jadi presence presence-nya tuh benar-benar 100%, kemudian sangat passionate gitu ya. Hampir sama. Jadi kita sebenarnya saling mempelajari loh ya. Jadi di festival ini tidak sekedar kita mengundang. Itu tadi yang aku bilang, tapi your presence means a lot to me. Because I am learning too gitu. Jadi yang sebenarnya saya belajar. Nah, dalam konteks kreativitas itu bagaimana Mas Henry melihat bahwa kemudian ini baru satu orang nih ngomongnya. Kalau yang terinspirasi 10, kira-kira festivalnya bisa mengubah ini enggak secara komunal lah gitu lah kira-kira. Coba bisa dijelaskan mungkin. Saya rasa sih ya bisa sekali ya, karena kan sudah ada case study-nya gitu kan. Iya, case study-nya tuh sudah banyak dan mungkin itu yang perlu banyak orang tahu gitu. Iya, betul. Mungkin itu yang perlu dikomunikasikan ke banyak orang bahwa mungkin kalau festival lain atau event lain kamu datang untuk terhibur gitu kan. Oh ya datang melihat penampil, musik, ya udah yang penting senang gitu. Tetapi ini beda gitu. Ini adalah festival yang kalau kamu mungkin datang kamu terreinkarnasi dalam tanda kutip menjadi hebat kali menjadi orang yang lain gitu. Iya, Karena terpapar. Karena terpapar. Dulu saya tidak membayangkan diri sebagai penulis sajak atau saya masih nggak berani pakai kata penyair, kayaknya terlalu berat buat saya. Tapi ternyata gara-gara SLF kan saya menjadi berinkarnasi ulang, punya identitas lain, punya karya lain. Nah itu gimana ya supaya orang-orang tahu gitu. Kamu datang ke SLF ini to be inspired, bukan hanya to be entertained atau bukan hanya nambah pengetahuan. Betul. Jadi sifatnya bukan cuma nambah di sini, tapi juga nambah di hati, tapi turun ke tangan. Karena bisa berkarya. Betul. Nah itu, betul. Kepala, hati, tangan. Nah Bekerja. itu harus disampaikan sih ke publik gitu. Ya. Speechless gak sih ngomongnya, aduh kayak dari kepala, hati, tangan. Tapi ini sebenarnya juga berlaku untuk kayak untuk Mbak Di juga kan, karena langsung kepala, hati, tangan bekerja. Dan itu sebenarnya sulit. Kalau Mbak Di melihatnya gimana? Apa karena kedisiplinan yang sudah terpelihara itu sehingga kan cepat sekali kalian berkarya. Maksudnya termasuk relatively cepat ya. Kayak Sajaksel dalam hitungan ini terus. Iya. Ini aku mau menambahkan apa yang disebutkan Henry tadi. Nanti juga akan berhubungan dengan yang kamu tanyakan. Kan ada pepatah yang mengatakan kepakan kupu-kupu di Hong Kong dapat menyebabkan badai di New York ya. Gitu. Jadi correct me if I'm wrong, tapi saat itu kan saya pergi waktu yang SLF kedua, itu aku Henry dan Andre Syahreza gitu kan. Kayak beberapa bulan atau beberapa lama setelah itu, terus kita kumpul dengan satu penulis lagi, Aditya Mulya gitu kan. Lalu terjadilah satu persekongkolan, pertemanan tepatnya gitu, antar sesama penulis gitu. Tapi awalnya dari pertemanan kami bertiga yang ngerasa, oh ya cocok ya gitu. Terus akhirnya undanglah satu lagi yuk kumpul gitu. Ternyata dari situ berkembang sampai akhirnya kami merasa saat ini ya sedang terhubung dengan para penulis yang mungkin punya kegelisahan yang sama, punya isu-isu yang ingin diperjuangkan bersama gitu. Dan akhirnya si pertemanan ini juga ikut beramai-ramai pergi ke SLV yang ketiga gitu kan. Betul, member get member. Member get member gitu. Dan itu multi level marketing. dari timeline dari titik itu ke sini gitu ya, yang terjadi di antara kami tuh juga saling memberikan stimulus gitu loh. Itu mempercepat kerja kami, ada yang kepikir punya metode marketing baru, ada yang lalu terpikir mencoba hal baru gitu.
Jadi bayangkan walaupun mungkin terdengar tidak berhubungan ya, tapi aku percaya semua di dalam hidup ini kan interconnectedness Betul, gitu. betul. Dan makanya yang saya bilang tadi ini rasanya Singaraja tuh punya kekuatan alignment gitu, kekuatan alignment. harmonisasi, menghubungkan dan menselaraskan berbagai unsur gitu ya. Dan tiba-tiba menjadi harmonis dan ketika kita sudah harmonis kita bisa menjadi produktif, kita bernas menghasilkan sesuatu gitu. Jadi walaupun terdengar sedikit mystical tapi saya merasa punya koneksi itu dengan Singaraja Literary Festival gitu. Jadi dia seperti membawa berbagai macam efek yang tidak kita duga, tapi kita nikmati bersama dan akhirnya 7 orang kesini gitu kan. Aku mau merespon itu ya. Boleh. Karena sesungguhnya kita sama-sama mengandalkan intuisi juga ya. Sebenarnya saya sebagai festival director itu tentu tidak bisa me-reach out orang-orang dengan tiba-tiba nge-WA gitu kan. Maksudnya I know that some of them are big names but I just could not access. Jadi nggak punya akses langsung gitu loh. Dan Mbak Di dan Mas Henry ini secara langsung sudah jadi duta SLF yang kemudian entah bagaimana cara mendeskripsikannya, kemudian tiba-tiba teman-teman juga mau datang, ingin datang, kemudian mau diundang gitu. Dan which is privilege banget loh buat saya juga karena satu saya itu tidak banyak mengetahui penulis-penulis yang di pusat gitulah ya. Yang saya kembangkan sama ini adalah community saya di Singaraja gitu. Sangat khusus, sangat Bali Utara banget gitu. Tapi kemudian ketika mengundang Mbak Di dan Mas Henry, interconnectedness-nya itu tercapai, alignment tadi. Saya tentu saja tidak mungkin secara tiba-tiba WA misalnya siapa gitu, Aditya Mulya gitu, saya Sonia. Tidak begitu cara bekerjanya gitu. Nah kemudian dan teman-teman itu juga menyambut gitu loh. Ya. Nah ini saya juga tidak bisa membahasakannya dengan kata-kata, tetapi kalau di dunia timur kita menyebutnya mystical. Kayak ya kan. Jadi bagaimana meresponnya Bang Henry kan sekarang filosofi nih. Jadi ini sebenarnya spill untuk beberapa hal gitu ya. Kita di tahun depan mau ada kayak filosofi juga masuk. Asik, gitu ya. seru. Karena Mas Henry juga sedang menuju akademisi kayaknya. Kuliah lagi. Mungkin keterhubungan tadi interconnectedness-nya kemudian pada self development kemudian ya. Saya jadinya terpercik karena Dewi cerita tentang perkumpulan pertemanan penulis kita. Dan saya akan selalu terkesan itu dengan kata-kata salah seorang teman kami, Doni Dirgantara, di WhatsApp group. Dia bilang, saya senang banget mendapat pertemanan ini karena dia bilang writing is a solitary job. Penulis itu adalah profesi yang kesepian. Kami menulis sendiri, ya kan, editing sendiri. Oke lah ada penerbit, tapi the bulk of the job itu biasanya sendirian gitu, nggak kayak orang kantoran kan. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa di luar sana itu banyak penulis lain yang menghadapi masalah yang sama gitu kan. Kita pikir kita sendirian padahal no, you are not alone loh. Betul. Gitu, banyak penulis going through the same thing. Kita juga punya knowledge yang berbeda-beda gitu. Jadi ada penulis yang gak ngerti soal aliwahana pada saat terhubung dibantuin gitu kan sama yang bisa gini loh kalau mau aliwahana gitu kan. Kemudian ada yang merasa tidak tidak terlalu produktif, dapat tips. Bahkan tipsnya tuh bisa berupa benda gitu kan. Coba kamu pakai keyboard ini supaya di mana-mana bisa. Dan Iya, itu dikasih tautan carinya di mana. Sampai diketawain. Iya. Jadi afiliator. Tapi kita saling mengisi dan itu tuh bener-bener kami saling ini bilang. Saya nggak tahu nih sejauh ini kan. Sampai sejauh itu gitu. Jadi dari urusan kontrak, urusan royalti, urusan alat apa yang harus dipakai saat menulis. Gitu kan, platform mana yang harus kamu cek. Jangankan itu ya, bahkan kita juga bilang nanti teman-teman kalau mau Singaraja siap-siap bawa kipas angin leher. Pada beli tuh. Kalau ngelihat kemarin kami punya penampilan aneh headphone. Itu bukan headphone, itu kipas. Ya ampun. Sampai ada satu teman kita dia nanya, ini memang seragamnya kalian ya? Setelah semuanya pada pakai.
Aku kira itu headphone. Itu kipas. Oh my Itu god. kipas. Tapi itu stylish banget. Jadi saya juga nggak tahu ya. Pokoknya kemana-mana saya lihat Mbak Di tuh pakai headphone aja gitu. Terus kayak ini gimana sih kok? Terus So anyway kan, jadi kebayangkah bahwa itu baru level penulis, ya, Iya. baru level penulis yang berjejaring aja, itu tuh dampaknya begitu besar. Iya. Apalagi kalau kita perluas, ya kan, penulis, Penerbit, berjejaring dengan penerbit, promotor, pembaca, promotor, penerjemah. influencer, Iya. gitu. Jadi mistika tadi yang Sonia bilang gitu, mistika yang terjadi dalam sebuah festival literasi itu sebenarnya ketika berbagai pihak saling terhubung, gitu kan. Dan kalau kita semua terhubung itu bukan 1+1 sama dengan 2, tapi 1+1 sama dengan 11 sebenarnya. Betul. Gitu. Itu power dari sebuah festival menurut saya. Oke Mbak Di, ada tambahan soal mistika-mistika ini? Sebetulnya tadi yang aku belum sempat jawab Ya. pertanyaan Sonia yang mengenai Proses kreatif. proses kreatif Betul. gitu. Ya aku rasa konsistensi merupakan satu hal yang Ya, penting gitu. Tapi ya di luar daripada itu adalah sensitivitas kita dan keterbukaan kita terhadap alam inspirasi gitu. Sama seperti yang aku lakukan di Singaraja kemarin. My radar is on gitu kan. Dan kadang-kadang banyak orang-orang yang beraspirasi menjadi penulis atau kreator bertanya-tanya dari mana saya cari inspirasi itu gitu loh. Padahal mungkin kalau saja bisa dilihat dengan kasat mata udah ada 1000 kali kunang-kunang inspirasi Betul. mengelilingi dia, tapi dia tidak punya sensitivitas yang cukup untuk itu gitu. Jadi saya rasa di dalam proses kreatif dan juga hubungannya tadi dengan berjejaring itu ya, setiap stimuli, setiap pergesekan yang tadi kamu sebut itu dapat memantik terbukanya sensitivitas kita gitu. Dan saya rasa itu yang terjadi di kelompok kecil kami. Tapi kelompok kecil ini kan juga kalau lihat oh iya berhubungan dengan satu peristiwa di Bali Utara gitu kan. Yang kemudian wah ternyata ripple effect-nya panjang gitu. Nah, ripple effect itulah yang menurut saya meskipun tidak bisa kita prediksi sekarang, tapi ini justru yang bisa memberikan kita harapan. Betul. Karena barangkali apa yang kita tanam hari ini, apa yang Sonia tanam lewat Singaraja Literary Festival gitu, gaungnya bisa panjang dan dengan amplifikasi yang kita sama-sama nggak bisa bayangkan sekarang gitu, Son. Jadi ini untuk ke depan ya, ini kan video ini akan disebar dan didokumentasikan gitu ya, we never know. Jadi ini juga salah satu pendokumentasian gagasan yang terbit dari Singaraja Literary Festival, bahwa ripple effect-nya itu yang kita harapkan gitu. Nah kemudian saya lebih spesifik sekarang tentang literasi kota. Yang tadi sebenarnya kita sudah jadikan tema. Kota Singaraja itu bagi sebagian orang luar itu sangat spesial sekali, tetapi justru orang yang di dalamnya belum semua tercerahkan dengan keunikan kami gitu loh. Karena mungkin karena terlalu dekat sehingga tidak melihat what we have gitu. Itu yang sebetulnya juga saya ingin sekali melalui festival ini membangunkan, ayo sadar kita tuh special gitu ya. Seperti tadi bahkan pasirnya juga berbeda ya. Iya. Pasirnya juga berbeda, terus pantainya juga. Nah itu yang kemudian perlu orang-orang yang di Singaraja saya bilang nih ya, untuk mengetahui bahwa come on you are different gitu. And the fact that other people realize it, but why you don't realize it gitu. Nah itu mungkin juga tadi kita sempat ngomong soal marketing juga ya. Bagaimana itu sebenarnya orang-orang itu bisa tersadarkan bahwa kok orang luar cepat sekali sadarnya gitu. Maksudnya orang luar Singaraja apa karena mereka orang luar. Tapi saya juga ini ajang refleksi juga kepada diri saya sendiri. Saya kan mengembangkan mindfulness. Mindfulness research itu adalah salah satu aspeknya adalah bagaimana mencoba menemukan hal yang baru pada hal yang sama. Menemukan hal yang baru pada hal-hal yang terlihat sama. Jadi itu kan ciri-ciri mindfulness. Nah teman-teman di sini kan sudah mindful nih, buktinya bisa berkarya gitu. Nah bagaimana sekarang bukan sih mengedukasi namanya apa ya, menyadarkan lingkungan terdekat. Ini saya bicara dengan kapasitas sebagai orang Singaraja ya. Orang Singaraja sendiri itu biar ini gitu,
Saya kan udah bikin SLF nih, udah 3 kali. Yang tersadarkan kok orang-orang yang Masih ini lingkungan ya. sendiri, circle yang Iya lama. betul gitu. Iya, iya. Mungkin dari segi branding atau marketing, Mas Henry tadi sempat nyinggung. Silahkan ya kita buka-bukaan aja. Bisa diulang ya ucapannya tadi. Soalnya ini terutama untuk generasi muda yang nggak tahu event SLF dan nggak tahu Gedong Kirtio. Masih banyak di Singaraja sendiri gitu. Waduh, oke ini pertanyaan yang sulit saya coba jawab ya. Nggak tahu nih jawabannya benar atau enggak. Tapi saya kan latar belakang saya marketing, ya kan. Kalau di marketing itu kan selalu ditekankan bahwa setiap orang itu termotivasi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri gitu kan. Pasti kita kan semua selfish, Iya. pasti dong gitu kan. Iya. Konsumen itu beli krim pemutih ya pengen cakep gitu, bukan pengen menyumbang si perusahaan pembuat kosmetika dong, Iya. gitu kan, gitu. Jadi orang membeli mobil, HP, skincare itu ada need yang dia mau penuhi. Nah, bagaimana kalau mereka tidak merasa ada kebutuhan gitu kan untuk literasi, mereka nggak bisa dipaksa. Betul. Kita kan bukan rejim orde baru yang behavior Ya, betul. society itu bisa dipaksa dengan laras napan gitu kan. Kita kan udah bukan di era itu kan. Jadi kan harus ada kesadaran sendiri. Nah kadang-kadang mungkin kita ngobrol aja ya. Mungkin caranya nggak bisa direct. Maksud saya nggak bisa direct tuh gini. Kamu baca dong, kamu lihat dong sejarah kita kan kaya gitu kan. Tapi nggak bisa dipaksa kalau mereka so what gitu. Saya mungkin nggak ada need ke situ gitu. Nah justru saya tertarik dengan solusi inovasi dari toko buku yang saat ini sudah dilakukan di Jawa ya. Jadi kayak Gramedia itu kan berinovasi tuh, mereka membentuk sebuah model retail baru, Iya, ya kan? betul. Di mana toko bukunya itu tiba-tiba nggak seperti toko buku konvensional. Iya, Tiba-tiba ada. toko bukunya tempat nongkrong, Iya, ya kan? betul. Tiba-tiba toko bukunya coffee shop gitu. Ini menarik karena akhirnya orang itu memenuhi kebutuhannya untuk nongkrong dulu, bukan Iya, buku nih. bukan buku. Saya mau cari tempat nongkrong, saya mau cari tempat Instagram, sekedar pamer di medsos. Iya. Itu dipenuhi nggak apa-apa. Heeh. Tapi kebetulan di dekat situ Ada bukunya. ada buku. Iya, betul. Iya kan? Betul. Jadi kita caranya indirect gitu, belok. Indirect tapi ya. Nah gimana nih kira-kira apa yang dicari oleh generasi muda Singaraja. Karena membaca itu sebenarnya enak buat dipasangkan, di pairing dengan banyak kesenian lain yang mungkin lebih mudah diterima. Diakrabi gitu Iya, literasi dan film mungkin. Literasi dan musik gitu. Kenapa tidak lontar gitu kan padukan dengan musik yang modern yang mereka senang misalkan gitu. Kuliner misalkan, kuliner selalu universal, semua orang Indonesia senang cari makan gitu. Nah jadi itu maksudnya tuh, jadi jangan memaksa hanya literasi berjuang sendiri. Betul. Mungkin perlu kita sandingkan dengan yang lain. Exactly. Mungkin. Mbak Di ada tambahan? Saya mungkin menambahkan dari sudut pandang orang yang di luar Singaraja ya, Betul. datang ke sini sebagai pengunjung pendatang gitu. Saya merasa saya juga ingin tahu mengenai kota ini gitu. Jadi memang sepertinya Singaraja Literary Festival, saya nggak tahu gimana derajat pemaduannya ya, barangkali itu bisa disesuaikan. Tapi memang harus dipadukan dengan attractiveness dari kota Singaraja itu sendiri gitu. Sehingga ketika saya datang ke sini, saya bukan hanya menonton berbagai sesi, tapi saya jadi tahu, oh ada siobak enak di mana gitu ya. Jadi, oh ada tempat nongkrong dengan view apa di mana gitu. Iya betul. Jadi dia melebur dengan kota itu sendiri, dengan lokasi, dengan setting tempat di mana festival ini diadakan gitu. Jadi kita tidak terjebak di dalam satu lingkaran venue saja, tapi diperluas dengan pengenalan kota Singaraja. Betul. Ya, betul. Jadi tadi kembali ngomongin literasi, berarti harus ada attractiveness tadi juga dalam konteks menggiring sebenarnya audiens yang belum tercover itu untuk mampu dan mau menyelami lebih mendalam tentang apa sih Singaraja, apa itu kotanya sendiri. Jadi kita bisa cerita nih tentang lebih mendalam tentang bagaimana literasi kota dibangun
Jadi sebetulnya SLF dengan gerakan festival ini 3 hari saja itu menggerakkan the mind of a lot of people in Indonesia melalui just story-nya Mbak Di gitu atau just story-nya Mas Henry gitu. Jadi yang terbayang adalah sekarang bahkan bukan Indonesia ya, teman-teman saya di Belanda, ada teman saya yang terlibat dari awal juga dari tahun 2024 sebenarnya bukan terlalu awal, Sanne Breimer gitu, teman saya dari Belanda sampai sekarang dia sangat concern gitu mempelajari kota Singaraja dan dia mau menjadi volunteer selama 5 bulan ini in preparation for the festival. Jadi sebenarnya konteks ini adalah sampel kecil dari gerakan dunia gitu, bisa dibilang gitu ya, tidak hanya Indonesia yang bergerak tapi juga dunia, karena ketika Sanne posting satu hal, temannya di Belanda bisa relate, itu di mana temannya yang di Eropa lah ya bisa tahu bahwa Sanne terhubung dengan ini. Nah, melihat interconnectedness yang semakin besar ini sebetulnya mungkin kita bicara future sekarang ya. What future holds for SLF itu mungkin bisa lebih dielaborasi mungkin Mas Henry dulu, baru Mbak Di, sebelum nanti closing statement. Boleh di dulu nggak? Belum prepare. Dari tadi gue duluan nih. Oh iya. Biar gue bisa mikir. Aja. Rasanya kalau kita bicara dari sumber ya, aku rasa jika pola yang sudah diterapkan Sonia ini terus berjalan konsisten, ya ini mengambil dari Gedong Kirtia, gak akan ada habisnya sih dari segi tema ya. Yeah. Nah, PR kita tentunya adalah bagaimana menurunkan konsep dari lontar menuju tema-tema yang relevan gitu, dan bagaimana kita kemudian memancing orang-orang yang pertama lebih luas daripada circle kita sendiri, mungkin juga lebih luas dari si pembaca buku-bukunya orang-orang yang diundang, tapi juga ada lingkaran luar lagi nih, orang-orang yang mungkin belum pernah terpapar sama sekali, tapi kemudian mereka tertarik untuk datang. Dan tentu saja seperti Henry bilang tadi, magnetnya ini gak perlu dalam format yang langsung, tapi bisa juga dari hal-hal yang tak langsung yang menjadi pemancing bagi orang-orang untuk datang dan tiba-tiba mereka menemukan literasi, buku, penulis gitu ya, tiba-tiba dia menjadi sebuah kolaborasi aneka kegiatan yang punya daya tarik bagi orang-orang yang barangkali justru belum suka baca-baca amat, tapi sebenarnya itu kan harapan kita, kita meluaskan para pembaca, kita meregenerasi para kreator. Terima kasih kemarin aku diberi kesempatan workshop ya, gitu. Aku berharap workshop semacam itu juga menjadi salah satu programnya Sonia ke depan, karena hal yang sangat penting dalam industri perbukuan adalah regenerasi. Betul. Dan aku sudah berada di fase, bukannya gue so tua ya, tapi aku sudah merasa berada di fase di mana saya udah harus kasih legacy nih gitu. Semua pengalaman saya ini harus saya turunkan ya. Dan ya berhubungan dengan pertanyaanmu tentang future tadi gitu. Ya, we have to think about the future writers, the future readers gitu. Yes. So regeneration menurut saya itu satu elemen penting important. yang bisa diimplementasikan di dalam SLF ya. Mungkin itu, silahkan Pak Henry. Itu ya. Pressure nih, jawabannya bagus banget. Iya, jadi ini nilainya 90. aduh, Jangan pakai angka, aku kompetitif. saya B+ sudah bangga. Saya B aja, nggak perlu A. Nggak bercanda terus. Tapi dia lulus cum laude. Ya pastilah. Iya kan situasi Singaraja ini sebenarnya menarik karena game-nya, kalau tadi dibilang hidden game-nya itu tuh kan buried in the past gitu ceritanya kan. Maksudnya lontar, wisdom of the past. Tapi itu bukan berarti dia tidak bisa dibawa ke future. Karena kebetulan saya kan punya pengalaman sendiri menulis buku tentang filsafat yang udah jadul, tapi itu tetap bisa relevan. Bisa relevan ya. Berarti kan poinnya itu bukan dia dari masa lalu atau enggak, tapi apakah dia masih punya relevansi untuk hari ini dan ke depan. Betul. Gitu. Sepanjang dia masih punya relevansi buat hari ini dan ke depan, ya berarti dia masih bisa diobrolkan. Nah, mungkin saya tuh sebenarnya terpercik
oleh event hari pertama yang kamu pergi tuh, yang ekologi Oh iya, ekologi Budak Kecapi. betul. Siapa pembicaranya yang rambutnya Jero Jero Eriadi. Jero Ariadi? Itu kan Yes. saya dengerin ya. Iya, Itu saya captivated banget loh dengan materi dia. benar. Especially satu poin yang dibilang di Budak Kecapi itu diajarkan seorang penyembuh atau balian itu harus tahu kapan untuk menyerah, kapan untuk tidak berusaha lagi ketika Iya, pasiennya itu ternyata apa ya dibilang sudah nggak ada sinarnya atau apa. Itu iya. malah tidak ethical untuk memaksakan atau mungkin memberikan harapan palsu bagi pasien maupun keluarganya. Itu saya benar-benar Captivated, kagum loh. iya. Wow gitu, ini keren banget. Ini sesuatu yang saya nggak pernah dengar. Karena kan selama ini kan Western Medical kan selalu bilang kita akan terus berjuang Iya, sampai titik sampai darah. titik darah Oh, penghabisan. Itu iya. kan seperti itu Iya. kan. Tapi wisdom ini Iya ternyata kan, ya. saya jadi terpikir selama ini kan saya take it for granted bahwa oh itulah etika yang paling benar. Tapi ini tiba-tiba ada alternative point of view. What if sebenarnya we shouldn't do that, gitu ya. Terlepas dari benar atau salahnya, tapi kan itu menciptakan sebuah kontroversi kan dalam diri saya. Wah ini seru nih. Nah bayangkan kalau itu diangkat oleh SLF menjadi diskursus yang lebih luas gitu. Jadi kita punya sebuah wisdom in the past yang bilang gini, ayo para dokter-dokter masa kini yuk kita berdebat. Iya. Jadi mungkin SLF itu perlu sedikit lebih berani, Iya. sedikit lebih bold, jadi Iya. nggak bisa malu-malu kucing nih. Iya. Karena kan sebagai sebuah event dia challenger Iya. maksudnya dia baru Iya. mulai nih. Jadi kadang-kadang mungkin harus berani Iya. take a bold step, bikin topik-topik yang kesannya kontroversial, yang Oh, iya. menciptakan debate, Oh iya ya. yang rooted dari Iya, lontar. betul. Gitu. That's a good idea. Ya kan? Apalagi tahun depan saya dengar akan berkaitan dengan perempuan. Iya. Iya kan? Iya, betul. Gitu. Wah ini Wah, Energi feminin. energi feminin. seksi Iya, banget iya, buat dijadikan diskursus, perdebatan. Udah spill tema tahun depan nih. Iya. Karena sebenarnya SLF sudah dipetakan sampai 10 tahun ke Luar depan. biasa. Dan kita secara tema memang sudah ready untuk itu dan saya sangat berharap teman-teman juga membersamai karena saat ini kita bukan lagi hubungannya adalah direktur festival dan penulis yang diundang tapi juga sudah lebih dari itu gitu ya. Dan saya rasa involvement dan engagement yang kita jalin selama ini nih harus kita pelihara gitu. Dan saya melalui kesempatan ini berterima kasih lagi sekali kepada Mas Henry dan Mbak Di yang telah mau menghadirkan dirinya dan karyanya dan versi Raw sebagai manusia. Itu sih yang benar-benar menjadi, aduh kok merinding ya dan juga terharu. Menjadi soul dari festival ini. Sekali lagi makasih dan mohon maaf juga jika ada hal-hal yang belum optimal yang kami bisa lakukan. Ini baru 3 tahun dan kita tadi refleksi ya. Kita duduk di satu meja sebelum podcast ini ya, pemirsa. Tapi terima kasih loh Sonia, kami dilibatkan dalam pembicaraan tadi Yes, ya. of Terlepas course. dari masukan kami punya value atau tidak. Pastilah punya value. Dan apakah ya serealistis apa kemudian diterapkan di SLF. Tapi ya seperti yang kamu bilang tadi, akhirnya pendekatan yang kamu lakukan, entah ini sengaja atau tidak, tapi membuat kami merasa jadi punya hubungan yang berbeda, nggak merasa seperti terhubung dengan sebuah festival gitu loh, tapi seperti sebuah entitas yang hidup dan yang bisa kami sebut sebagai teman dan sahabat dan isi entitas ini banyak banget kan, Iya. kamu beli oleh teman-teman Mahima dan semuanya gitu, termasuk juga mungkin si lumba-lumba dan tukang perahu, itu kayak semuanya menjadi satu entitas yang aku bisa sebut sebagai that's my good friend gitu. Oke. Ada yang belum tuntas. Jadi nilai saya berapa? Tadi dapat nilai saya deh. Son, bercanda. Nilainya bagus banget memberi perspektif. berarti gedean gua. Karena tidak berani Karena pakai nggak disebut angkanya. Nggak bercanda. Jadi sebenarnya yang saya ingin tekankan, aduh jadi menilai, mengevaluasi lagi. Yang juga spesial adalah bahwa teman-teman di sini selalu memiliki perspektif berbeda. Dan maksudnya meskipun Mas Henry ini adalah temannya Mbak Di adalah temannya Mas Henry, saya selalu menemukan perspektif yang beda
dari kepala kalian. Iya, iya. Of course I see it from a teacher's perspective gitu Iya, kan. iya, iya. As a subject of learning gitu, student kan should be Oh, ini proses penilaian ya? Ini lagi dinilai. Oke. enggak, Lagi dievaluasi. Maksudnya, Baik, gimana Bu? ini juga mempertegas bahwa posisi saya kan belajar juga dari kalian dan menilai juga at the same time bahwa apa yang dikatakan Mbak Dit, apa yang dikatakan Mas Henry saling melengkapi dan tidak perlu sama gitu, tidak perlu sama. That is the point. Dan kita sudah di penghujung acara. Actually, kalau ada closing statement, satu frase, satu kata yang memotivasi atau satu kalimat boleh. Mbak Dit dulu deh sebagai Ya, saya harap SLF terus bertumbuh, berkembang, dan semoga apa yang terjadi pada saya, pada Henry dan teman-teman yang sudah merasakan magisnya SLF itu juga dapat menyentuh lebih banyak orang. Terlepas dari format keterlibatan kami yang mungkin berbeda-beda dari tahun ke tahun, just so you know, we will give our heart the best of ourselves for this festival and for you. Gitu. Dan berarti kesimpulannya nilai Henry tadi sama-sama 90. Bagus. Bagus juga lagi kalimatnya. Mas Henry pasti dia punya nih. Enggak. Punya nih. Aku tahu nih pasti ada sesuatu yang berbeda nih. Oh, Closing statement. Ternyata iya. sekarang ketahuan ya, kami kompetitif. Ayo, kalau harus bagus. aduh pressure-nya. Pressure. Oke, karena kan tadi topiknya di awal membangun literasi kota kan. Ya, saya melihatnya membangun literasi kota itu it's a long fight, it's a long struggle gitu. Ini perjuangan yang akan makan waktu lama. Jadi tidak bisa berharap 1, 2, 3 event sudah tercapai. Tentunya harapan saya adalah SLF tuh punya stamina yang panjang itu, napas yang panjang itu. Perjuangan pasti naik turun, tapi nggak apa-apa, selalu dengan goodwill, itikat yang baik dan niatan yang tulus, saya pikir akan menghasilkan karma yang baik sih. Jadi teruslah berjuang, jangan menyerah. Memang kelas A memang beda. Beda. Calon S4 beda. Tepuk tangan dong semua yang ada di terima kasih sini. semuanya. Kita rame banget loh di sini. Audiensnya sangat inspiring dan terima kasih. Itulah tadi sesi bersama Henry Manampiring dan Di Lestari. Saya tutup dengan sampai jumpa di SLF tahun depan. Sampai jumpa. Yeay.